Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah radhiallahu anha ketika Aisyah masih berumur 6 tahun dan mulai berumah tangga atau tinggal serumah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Riwayat ini tercatat dengan rapi di dalam kitab-kitab hadis ya, utamanya Kutubus Sittah atau kitab hadis yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i. Selain dari kitab hadis yang 6 tadi ya, ulama hadis yang lain juga mencatat riwayat ini, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya yaitu Al-Musnad atau Musnad Ahmad, kemudian Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, kemudian Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Selain dari kitab-kitab hadis yang telah saya sebutkan tadi, riwayat ini juga ditulis di dalam buku-buku sejarah Islam dan diajarkan selama ratusan tahun. Hal ini telah dianggap menjadi kebenaran dan dibenarkan oleh hampir semua guru-guru agama Islam dimanapun. Bahkan di dalam salah satu riwayat diceritakan ketika Aisyah radhiallahu anha menikah, beliau itu masih kanak-kanak, masih suka bermain boneka dan ayunan. Kemudian ketika melihat konteks zaman sekarang, ketika ada seseorang yang berumur 50 tahun menikahi anak berumur 6 tahun, apa yang terbayang oleh image masyarakat zaman sekarang? Ya, pedofilia. Pasti masyarakat zaman sekarang menganggap orang tersebut adalah pedofilia, yaitu kelainan seksual. Pedofilia adalah kelainan seksual terhadap anak kecil atau bahasa gampangnya orang dewasa yang menyukai anak kecil untuk dijadikan alat pemuas nafsunya. Jadi ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, beliau berumur 50 tahun sedangkan Aisyah berumur 6 tahun. Kemudian bagaimana para ulama menjelaskan hal ini ya, terutama ketika dibenturkan dengan isu-isu kontemporer ya, seperti perlindungan anak, kemudian pedofilia dan sebagainya. Dalam hal ini ada yang menarik ya. Jadi belakangan ini muncul kajian-kajian kritis tentang usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya berapa sih usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi? Nah, kajian kritis ini dipelopori oleh seorang ulama dari India, Muhammad Ali, kemudian diteruskan oleh sarjana-sarjana selanjutnya, seperti Abu Thahir Irfani, Hulam Nabi Muslim Sahib, kemudian yang terkenal itu Habibur Rahman Siddiqi Al-Kandahlawi. Menurut mereka, telah terjadi kekeliruan periwayatan umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, umur Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah itu lebih tua daripada yang diceritakan dalam literatur hadis tadi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mengecek kembali riwayat-riwayat hadis yang menceritakan umur Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berabad-abad lamanya diyakini kebenarannya. Yang efek negatifnya pada zaman sekarang adalah para orientalis barat itu menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan data pernikahan ini. Mereka para orientalis menganggap Rasulullah adalah seorang pedofilia. Maka pertanyaannya adalah, apakah riwayat pernikahan Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Oleh karena itu, mari kita cek bersama-sama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dan tinggal serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berumur 9 tahun. Pernikahan tersebut dianggap aneh dan keliru pada zaman sekarang. Salah seorang direktur dakwah di Amerika Serikat, Syekh Hasib Nur, mengatakan pernikahan tersebut atau pernikahan pada usia itu dianggap wajar dan normal pada zaman dahulu. Tidak ada yang membahas masalah ini dan tidak ada pula yang menyerang karakter Nabi sampai 100 tahun terakhir umat manusia. Bahkan juga tidak ada yang mempermasalahkannya oleh orang-orang sezaman Nabi. Jadi begini, sebelumnya konsep masa dewasa, kemudian usia berapakah yang pantas dan layak untuk menikah, itu berbeda antara zaman dahulu dan zaman sekarang ya. Konsep masa dewasa ini itu sebenarnya adalah keputusan dari masyarakat dari waktu ke waktu yang bersifat situasional. Jadi tergantung situasi atau juga tergantung kondisinya. Tercatat hingga abad ke-12 di Gereja Katolik, normal bagi masyarakat di sana atau masyarakat ketika itu menikah pada usia 12 tahun atau yang lebih muda dari itu atau di bawah 12 tahun. Pernikahan di usia tersebut pada waktu itu merupakan kebiasaan yang dianggap normal oleh masyarakat. Bahkan di Amerika Serikat pada abad ke-17, seorang anak perempuan itu sudah menikah mulai dari umur 9 sampai 12 tahun. Itu merupakan sesuatu yang normal di Amerika Serikat pada waktu itu. Bahkan sampai saat ini atau saat detik ini ketika video ini dibuat, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seorang anak yang sudah berumur 15 tahun itu boleh menikah, tapi dengan syarat mendapat persetujuan dari kedua orang tua. Demikian juga hampir di seluruh dunia, pernikahan anak dini atau pernikahan anak di bawah umur itu merupakan sesuatu yang dianggap wajar dan normal. Berbeda dengan zaman sekarang ini yang dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena undang-undang zaman sekarang berbeda dengan undang-undang di masa lalu. William Montgomery Watt, tulisannya kayak gini, saya kurang bisa mengejanya. Beliau ini adalah seorang orientalis, pernah berkata, tidak ada tokoh sejarah dimanapun yang paling banyak mendapat fitnah kecuali Nabi Muhammad SAW. Mengenai hal ini, Karen Armstrong dalam bukunya Muhammad Sang Nabi, beliau memberikan gambaran bagaimana sih pandangan masyarakat Eropa terhadap Nabi Muhammad, terutama pada abad 9 sampai 10 Masehi. Karen menulis dalam bukunya bagaimana Nabi Muhammad digambarkan sebagai tukang obat, tukang tipu yang menganggap dirinya nabi untuk menipu dunia. Nabi Muhammad juga digambarkan sebagai seorang maniak yang penuh dengan penyelewangan dan penyimpangan. Bahkan parahnya, sampai abad ke-12 Masehi pun, sosok Nabi Muhammad ini digambarkan sebagai sesosok monster yang bernama Muhammad yang digunakan oleh para ibu-ibu di Eropa sana untuk menakuti anak-anaknya. Sebagian ada yang menyebut Nabi Muhammad sebagai seorang setan yang bernama Mahoun. Bahkan Salman Rushdie mengarang novel yang berjudul Satanic Verses dengan tokoh utamanya adalah Mahoun alias Nabi Muhammad. Coba, keterlaluan gak? 20 years ago, the world was awash with reports about Salman Rushdie's
book, The Satanic Verses, for which he received the usual Muhammadan Muslim response to any criticism or investigation of Muhammadan Islam, a fatwa. That is a religious decision to have him assassinated. Was there and is there a record of these verses in Muhammadan Islam? Perlu dicatat bahwa pada masa-masa tersebut, masa-masa ketika Nabi Muhammad dijelek-jelekan, dianggap sebagai iblis, setan dan sebagainya, ternyata tidak ada satupun yang menggambarkan beliau sebagai seorang yang pedofilia. Hal ini mungkin disebabkan karena pada saat itu pernikahan dini itu dianggap sebagai hal yang wajar dan dipraktekkan pada masyarakat zaman itu. Isu Nabi Muhammad SAW dianggap atau difitnah sebagai seorang yang pedofilia itu pertama kalinya muncul dan menyeruak ke publik setelah terjadinya tragedi WTC pada tanggal 11 September. Hari ini 20 tahun yang lalu, deretan aksi serangan teror terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Saat itu, 2 pesawat menabrak menara kembar World Trade Center atau WTC di New York. Kemudian, pesawat ketiga menabrak gedung Pentagon. Dan pesawat keempat jatuh sekitar 130 km tenggara Pittsburgh. Akibat peristiwa itu, lebih dari 3.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi, isu tersebut masuk ke Indonesia melalui blog abal-abal yang tujuannya mungkin saja untuk memecah belah kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Di awal, saya telah menyebutkan bahwasanya hadis-hadis terkait di dalam pernikahan Aisyah itu bertebaran di banyak kitab hadis. Oleh karena itu, saya contohkan dari 2 kitab hadis yang paling otentik, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Contoh hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang berbunyi seperti ini. Haddatsani Farwah bin Abi Mahrah, haddatsana Ali bin Mushir, an Hisham, an abihi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat tawazidni an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna bintu 6 sinin faqadimna al-madinata fanazalna fi banil Haris bin Khasraj fawaqi'tu fatamarraqa sya'ri fawafa Jumaymah fa'atatni ummi Umurman wa ini lafi arjuhah wa ma'i swahibun li fasarahat bi fa'ataituha la adri ma turidu bi fa'akhadat biyadi hatta awqafatni ala babid dar wa inni la unhiju hatta sakana ba'dun nafasi thumma akhadat syai'an min ma'in fasamahat bihi wajhi wa ra'si thumma adkhalat nidar fa idza niswatun minal ansari fil bait faqulna 'alal khairi wal barakah wa 'ala khairi ta'ir fa aslamatni ilayhinna fa aslahna min sya'ni falam yaru'ni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha fa aslamatni ilaihi wa ana yawma idzin bintu 9 sinin. Kurang lebih artinya seperti ini. Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu al-Mughirah atau Mughirah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Haris bin Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, yaitu Umurman, datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku.
Ibuku berteriak, memanggilku, lalu aku datangi sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku. Lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata di dalamnya ada para wanita Ansor. Mereka berkata, mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan, dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku, dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau di mana saat itu usiaku 9 tahun. Itu contoh salah satu redaksi hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian seperti apa redaksi dalam Sahih Muslim? Ya juga hampir sama atau mirip. Tapi saya ambil contoh redaksi yang pendek. Hadisnya seperti ini. Wa haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Muawiyah an Hisam an abihi. وحدثنا ابن نمير ولفظ له حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توزجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisam bin Urwah, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, sedangkan lafaz hadisnya itu dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur 6 tahun dan beliau memboyongku. Maksudnya adalah membina rumah tangga denganku ketika saya berumur 9 tahun. Setelah kita mendengarkan hadis tentang pernikahan Aisyah tadi, itu sebenarnya ada banyak, tapi saya contohkan 2 ya. Saya contohkan dari kitab Bukhari 1, dari kitab Muslim 1. Kemudian kita lanjut ke kajian kritik hadis atau jarh wa ta'dil, bahasa ilmu mustalah hadisnya. Pertama gini, hadis yang terkait dengan umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi itu tergolong dhaif. Kenapa? Berdasarkan beberapa riwayat yang menerangkan tentang pernikahan Aisyah dengan Nabi yang bertebaran di dalam kitab-kitab hadis itu hanya bersumber dari satu perawi saja, yakni Hisham, yang mana Hisam ini mendengar sendiri dari ayahnya Urwah ya, Urwah. Ya, walaupun ada jalur lain ya, tapi bisa dikatakan 90% dari Hisam. Dari Hisam, kemudian dari ayahnya Urwah bin Zubair. Kemudian poin kedua, mengherankan kenapa hanya Hisham saja satu-satunya yang pernah menyuarakan tentang umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah. Bahkan tidak oleh sahabat Abu Hurairah atau Malik bin Anas. Dan Hisham ini baru mengutarakan hadis tersebut ketika beliau pindah ke Irak. Perlu dicatat, Hisham ketika pindah ke Irak, beliau itu telah berumur 71 tahun. Poin ketiga, mengenai Hisham ini, Ya'qub bin Syaibah mengatakan Hisham itu adalah orang yang sangat terpercaya atau sikoh ya. Kecuali apa yang diutarakan olehnya ketika beliau bermukim di Irak. Kemudian Syaibah menambahkan Malik bin Anas itu menolak penuturan Hisham yang dilaporkan oleh penduduk Irak. Kemudian poin selanjutnya, termaktub dalam buku tentang sketsa para perawi hadis, di situ dikatakan ketika Hisham bermukim di Irak,
Tadi kan dikatakan Hisham itu pindah ke Irak ketika berumur 71 tahun. Ketika Hisham bermukim di Irak dan telah berusia lanjut, yaitu berumur 71 tahun, ingatan beliau itu sangat menurun. Kemudian poin selanjutnya mengenai Hisham ini, Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Mizan al-I'tidal mengatakan bahwa Hisham adalah perawi atau periwayat hadis yang terpercaya, tetapi ia menjadi pikun ketika telah pindah ke Irak. Karenanya seluruh riwayat dari Hisham ketika berumur 71 tahun, yaitu ketika beliau menetap di Irak, itu perlu dipertanyakan kembali keakuratannya. Dengan keterangan Az-Zahabi ini, maka sangat mungkin Hisham itu salah menyebut umur Aisyah. Mungkin Hisham ingin menyebut 16 tahun. Akan tetapi karena beliau sudah tua dan mulai pikun, maka yang terlontar adalah 6 tahun. Alhasil, riwayat umur pernikahan Aisyah radhiyallahu anha yang bersumber dari Hisham ini pun tertolak. Kalau begitu, berapakah umur Aisyah radhiyallahu anha yang sebenarnya ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terlebih dahulu perlu diketahui urutan-urutan peristiwa penting. Urutan kronologinya adalah sebagai berikut. Pertama, pra 610 Masehi atau sebelum tahun 610 Masehi, ini adalah zaman jahiliyah. Kemudian tahun 610 Masehi adalah permulaan wahyu turun atau Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian tahun 610 juga Abu Bakar As-Siddiq atau ayahnya dari Aisyah itu masuk Islam. Kemudian tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad itu mulai mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Kemudian tahun 615 Masehi, itu umat Islam hijrah ke Habasyah pada gelombang yang pertama. Kemudian tahun 616 Masehi, Umar ibn Khattab masuk Islam. Kemudian tahun 620 Masehi, Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun 622 Masehi, umat Islam hijrah ke kota Yatsrib atau Madinah. Kemudian tahun 623 atau 624 Masehi, Aisyah tinggal serumah sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Aisyah dinikahkan pada umur 6 tahun, berarti Aisyah lahir pada tahun 614 Masehi. Padahal menurut penuturan At-Tabari, keempat anak Abu Bakar itu lahir pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum tahun 610 Masehi. Padahal sejarah mencatat Aisyah menikah itu pada tahun 620 Masehi. Berarti ketika itu umur Aisyah di atas 10 tahun, bukan kok 6 tahun. Dan hidup sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad di atas umur 13 tahun. Kalau di atas umur 13 tahun, lalu tepatnya pada umur berapa Aisyah dinikahkan? Untuk mengetahui hal itu, maka perlu adanya perbandingan, yaitu dibandingkan dengan kakak perempuan Aisyah yang bernama Asma. Menurut perhitungan Abdurrahman bin Abi Sanad dan Ibnu Katsir, usia Asma 10 tahun lebih tua daripada usia adiknya, yaitu Aisyah. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Kalau Asma berumur 100 tahun dan beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah, maka
Asma ketika hijrah itu berumur 27 tahun. Sehingga dari sini usia Aisyah dapat diketahui. Berarti 27 tahun dikurangi 10 tahun berarti berapa? 17. Nah, Aisyah ketika hijrah berarti berumur 17 tahun. Dan ketika mulai hidup berumah tangga dengan Nabi berarti 2 tahun kemudian, berarti umur 19 tahun, ya, bukan 9 tahun. Dari sini dapat kita ketahui Aisyah dengan Nabi Muhammad mulai tinggal serumah itu umur 19 tahun, bukan 9 tahun.